Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Esther Putri Setiawan. Pada siang hari ini, kita akan berbincang-bincang online tentang kebijakan kelautan dan perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk Kakak Lady, apakah sudah siap? Siap. Oke, karena kita akan berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Kakak, Cipta Kerja sendiri itu apa sih? Oke, sebelumnya seperti yang kita tahu bahwa UU Cipta Kerja adalah undang-undang yang merubah beberapa ketentuan undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Jadi, arti Cipta Kerja sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi. Dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Oke, intinya Cipta Kerja ini berarti suatu upaya penciptaan kerja ya. Kalau menurut Kakak, apa sih tujuannya adanya pembentukan UU tentang Cipta Kerja ini? Sesuai dengan tujuan dari pembentukan UU ini yaitu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, kemudian serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan juga melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Banyak juga ya tujuannya dari pembentukan UU ini. Pastinya UU ini terdiri dari banyak pasal. Apa saja sih poin-poin penting yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini? Wah, baik, poin-poin penting yang ada di UU Cipta Kerja ini yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan dari perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah kawasan ekonomi. Oke, dari banyaknya poin-poin yang ada di UU Cipta Kerja, saya tertarik dengan poin ketenaga kerjaan. Seperti yang kita tahu, ketenaga kerjaan memiliki undang-undang tersendiri sebelumnya. Adanya pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini, jadi undang-undang ketenaga kerjaan sebelumnya tetap digunakan atau digantikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ya, Kak? Oke, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, jadi Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang merubah beberapa ketentuan undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Jadi Undang-Undang tentang ketenaga kerjaan sebelumnya tetap digunakan sepenuhnya, kecuali beberapa pasal yang diganti pada UU Cipta Kerja. Oke. Pada poin ketenaga kerjaan ini, apakah ada penjelasannya lebih spesifik di Undang-Undang Cipta Kerja? Baik, poin ketenaga kerjaan ini secara spesifik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu membahas 7 hal yang penting, yaitu yang pertama ada tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak, kemudian ada outsourcing, waktu kerja, istirahat dan cuti, upah minimum, dan terakhir ada PHK dan pesangon. Oke, bincang-bincang online kita siang ini berakhir dengan poin tentang ketenaga kerjaan. Semoga perbincangan yang saya lakukan dengan Kakak Lady
bisa memberikan pengetahuan tentang kebijakan kelautan dan perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kakak Lady yang sudah berkenan hadir menjadi tamu podcast online kali ini. Saya, Esther, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang semuanya.